Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sanak pandanga, kembali lagi bersama saya Faradila Arifia ya di program Minang Kreatif edisi hari ini, hari Rabu tanggal 11 Juni 2025. Dan pada hari ini sanak pandanga kita sudah bersama narasumber kita ya. Di studio Pro 4 ada Rosidatul Arifah, merupakan seorang ketua umum Labor Penulisan Kreatif dan juga seorang penulis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rosi. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Dila. Iya, malam. Sehat ya Rosi ya? Sehat ya Kak? Alhamdulillah. Nah ini Rosi tadi dari mana nih? Dari kos? Ya betul Kak, dari kos, baru pulang kuliah itu Kak. Oh iya. Pulang kuliah langsung ke sini ya. Iya betul. Padat banget ya Rosi ya. Ini kosnya berarti jauh-jauh ya dari Unan ya? Iya betul Kak, di daerah Unan. Di daerah Unan. Jauh nggak Rosi ke sini? Lumayan, ada 8 kilo tadi ya Kak, kurang 8 lebih. kilo. Oke, nah ini panggilannya Rosi ya? Iya Kak, betul. Oke, nah kalau sekarang apa sih kesibukannya Rosi menjadi mahasiswa di Universitas Andalas ya? Kalau untuk kesibukannya sekarang lagi berkuliah ya Kak, semester 6. Jadi memang lagi sibuk-sibuk nyari judul lah ya Kak, sebetulnya semester 6. Terus juga sekarang saya lagi berkuliah di 2 kampus. Jadi di Unan juga berkuliah, dan satu lagi saya mengambil beberapa mata kuliah di Universitas Indonesia. Jadi saya untuk semester ini kuliah di 2 kampus seperti itu Kak. Oke, Masya Allah, keren banget. Kemarin yang di Universitas Indonesia ada tesnya ya, Rosi ya? Iya, untuk pendaftaran itu ada tesnya, semacam seleksi berdasarkan indeks prestasi biasanya Kak. Berdasarkan IPK. Iya betul Kak. Oke, kalau untuk di UI itu mata kuliahnya apa aja sih Rosi? Kalau untuk di UI saya sekarang mengambil 3 mata kuliah ya Kak, 6, terhitung 9 SKS. Jadi saya mengambil lintas prodi Kak, bukan ngambil di sastra Indonesia aja. Saya ngambil di ilmu perpustakaan. Jadi kebetulan di Unan itu kan belum ada ilmu perpustakaan. Jadi saya ngambil lintas prodi di sana buat nambah-nambah SKS dan nambah-nambah pengalaman lah ya Kak. Insya Allah, berarti ambil jurusan yang di UI-nya ilmu perpustakaan. Ilmu perpustakaan, dan 2 lagi ngambilnya juga di sastra, tapi gak ada mata kuliah yang belum ditawarkan di Unan. Oh oke. Berarti ini untuk ngatur jadwalnya gimana tuh Rosi? Buat ngatur jadwalnya kan di awal itu kita nggak boleh bentrok ya Kak. Jadi memang sebelum menyusun KRS di UI kita ada perjanjiannya dulu supaya perkuliahannya tidak bentrok dengan kampus asal. Jadi saya sebelum berkuliah kami menyesuaikan jadwal dulu Kak. Jadi memang tidak bentrok sejauh ini. Oh, oke. Nah ini berarti Rosi jurusan di Unannya itu sastra Indonesia. Iya betul Kak, di sastra Indonesia. Oke, nah ini kalau untuk labor penulisan kreatif ini semacam organisasi kah atau gimana nih Rosi? Iya betul Kak, labor penulisan kreatif itu LPK itu merupakan sebuah unit kegiatan mahasiswa fakultas ya Kak. Jadi kami bergerak di fakultas. Nah kami di sini merupakan organisasi yang mewadahi mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya dan mahasiswa Universitas Andalas umumnya yang ingin bergiat di penulisan kreatif Kak, yang ingin belajar tentang penulisan, yang ingin belajar tentang membuat cerpen, puisi dan prosa seperti itu Kak. Oke, berarti ini UKM tingkat UKM universitas. F ya Kak, UKMF. UKMF berarti fakultas. Iya betul Kak. Oh, oke. Berarti ini yang bergabung di organisasi ini memang dari jurusan sastra aja atau ada dari jurusan lain ya Rosi? Sejauh ini sudah banyak ya Kak. Kalau yang buat di luar FIB itu sudah lumayan banyak. Ada yang dari FISIP juga, dan kalau di FIB sendiri kan ada jurusan sejarah ya Kak. Sejarah juga ada bergabung dengan kami. Dari FISIP juga ada ilmu sosiologi yang bergabung dengan kami Kak. Oh oke. Nah ini kalau berarti ini ya sama kayak organisasi ya. Iya betul. Kalau untuk prokernya itu ada apa aja sih Rosi? Sejauh ini kita prokernya yang akan kita kerjakan itu ada Festival Bulan Bahasa Kak. Jadi memang karena kami bergerak di penulisan kreatif ya Kak. Jadi kami memang fokus kepada beberapa mengupload tulisan, kepenulisan dan tips-tips kepenulisan seperti itu Kak. Biasanya teman-teman di LPK juga aktif
penulis di berbagai media begitu Kak. Jadi kami mencoba menulis biasanya di koran, di artikel-artikel, biasanya di media daring itu juga lumayan banyak seperti itu Kak Dila. Oh oke, berarti ini dalam waktu dekatnya ada festival ya? Iya betul, ada festival. Oke, berarti ini kalau misalkan buat yang awam yang nggak tahu sama sekali itu emang diajarin ya gimana cara nulis ya? Iya betul Kak, karena kan kebanyakan mahasiswa UNAN itu beranggapan labor penulisan kreatif atau LPK ini memang bergerak hanya diperuntukkan untuk mahasiswa sastra saja. Tapi kan kalau untuk kelas mahasiswa kita sekarang butuh menulis artikel ya Kak. Teman-teman dari hukum, FISIP juga kadang harus ditanya ada tugas menulis artikel seperti itu. Jadi yang butuh menulis bukan cuma mahasiswa sastra saja. Jadi di situ kami berinisiatif di LPK. Kami ingin mewadahi teman-teman yang ingin mulai belajar menulis. Tidak hanya menulis, kadang karena nama kami kreatif ya Kak. Jadi teman-teman di UNAN itu menganggap kami memang bergerak di cerpen atau puisi saja. Padahal kami lebih fokus ke artikel sebetulnya Kak. Artikelnya artikel populer biasanya ya Kak. Jadi seperti feature, resensi itu seperti itu Kak. Oke, Masya Allah. Berarti ini organisasinya udah cukup lama juga ya Ros ya? Sebetulnya kalau untuk sekelas organisasi kami juga belum terlalu lama Kak, karena LPK ini dulunya merupakan komunitas. Jadi teman-teman di FIB yang ilmu budaya ya Kak, Fakultas Resi. Jadi yang biasanya ingin memang punya basic di menulis itu biasanya gabung di komunitas itu. Jadi makin lama baru kalau tidak salah belum ada 10 tahun belum ada, jadi memang masih tergolong baru untuk di FIB Kak. Oke, walaupun tergolong baru tapi ini udah keren banget ya Ras ya, Masya Allah. Nah ini kalau misalkan untuk bergabung ke labor penulisan kreatif itu memang diajarkan dari nol atau memang kita udah harus paham nih basic-basic dari menulis Rosi? Ya kalau untuk teman-teman yang ingin bergabung memang kami tidak ada menyeleksi misalkan ini memang harus dari penulis-penulis itu nggak ada Kak. Jadi memang siapa yang ingin belajar, siapa yang bertekad untuk belajar kami mewadahi semuanya Kak. Jadi terkadang juga ada mahasiswa yang ingin mendaftar tapi aku tidak ada background di kepenulisan Kak. Nah karena itu kita mengajak teman-teman untuk bergabung. Tapi kalau misalkan memang sudah pandai, sudah keren penulisnya kami yang minta ajarin nanti sama mereka. Oke, ini sharing ya. Oke, tidak ada yang menggurui, tetapi saling bertukar ilmu. Saling bertukar ilmu. Oke. Nah, ini penasaran juga nih Rosi suka nulis itu sejak kapan sih? Kalau untuk pribadi ya Kak memang suka nulis dari kecil Kak, dari kecil banget. Kalau tidak salah dari umur 5 tahun emang suka nulis Kak anaknya. Itu nulis apa tuh Rosi? Kalau dari kecil itu misalkan kan kita sering dibelikan buku-buku ya Kak, misalkan majalah Bobo atau yang majalah-majalah anak kecil ya Kak. Mungkin dari situ saya juga tertarik membaca karena kan kalau mau menulis harus membaca dulu ya kan Kak. Jadi saya memang dari kecil memang suka banget menulis apapun gitu. Kebawa sampai sekarang mungkin Alhamdulillah ya. Mungkin dari kecil suka nulis diary juga kan ya? Diary, semacam diary curhatan gitu ya kan. Iya, kalau waktu kecil emang kadang kan kita suka nulis diary ya. Karena kakak pun dulu waktu kecil suka nulis diary. Oh iya. Oke, tapi kalau untuk sekarang alhamdulillah sekarang kan nulis juga udah semakin lama semakin berkembang ya Rosi ya. Betul, Kak. Oke, nah ini kalau untuk tulisan Rosi itu biasanya diterbitkan di mana nih Rosi? Kalau sejauh ini tulisan-tulisan saya sebetulnya kalau untuk media yang terlalu tinggi juga saya belum ke sana ya Kak. Cuma kalau saya konsisten sekarang di Singgalang, biasanya sering di Singgalang. Terus untuk media luar biasanya saya sering di Langgam Pustaka itu di Jawa Barat kalau tidak salah. Suara Merdeka juga beberapa kali dan media-media di Saintia itu media-media biasa dosen-dosen di UNAN gitu Kak. Masya Allah. Nah itu dari semua genre itu sebutannya apa sih Rosi? Kayak artikel, cerpen? Iya. Itu kan kalau di penulisan kreatif sebetulnya kita kan ada cerpen, ada prosa, ada puisi. Nah kalau Rosi seringnya di artikel Kak. Di artikel ini bukan artikel jurnal Kak, tapi lebih ke artikel populer Kak yang bisa kita baca tanpa kalau kita baca artikel jurnal rada mumet ya Kak. Jadi kayak pusing pakai teori dia, pakai ini
dia. Kalau artikel populer kan lebih ke biasanya lebih ke esai ya Kak, lebih kayak seperti esai. Oke, berarti biasanya Rosi itu nulis-nulis esai ya? Ya esai. Kalau puisi cerpen juga ada. Oke. Nah itu biasanya tentang apa tuh Rosi? Pernah yang arah-arah kritik pemerintahan gitu nggak sih? Agak takut ya Kak. Kalau sejauh ini Rasi kan berminatnya di budaya ya Kak. Jadi seringnya menulis tentang budaya Kak. Jadi Rosi suka menulis hal-hal yang paling dekat dengan kita sebetulnya. Kalau misalkan kalau Rosi tuh tertarik dari kecil tuh dengan budaya, karena kalau Rosi kan orang Padang Pariaman ya Kak. Jadi di tempat Rosi tuh masih benar-benar kental dengan adatnya. Jadi Rosi suka memperhatikan budaya-budaya seperti itu. Kalau di tempat kami masih ada makan bajamba atau mandoa seperti itu Kak. Jadi Rosi suka menulis tentang itu. Gitu Kak. Oke, kamu sesuai juga nih, perompat ini kan budaya Minangkabau ya. Oh iya. Oke, nah ini kalau untuk budaya yang Rosi di Padang Pariamannya itu di mananya? Di Tandike saya Kak. Oh, Tandike. Iya. Oke, dekat sama Gunung Tandike. Enggak dong. Karena di Gunung Tandike di sebelahnya ya, di seberangnya. Oke, kalau untuk makan bajamba itu berarti masih ada ya Rosi ya? Masih ada banget Kak, masih bahkan setiap kami pulang makan bajamba tuh di rumah. Oke. Atau itu emang udah tradisi kebiasaan atau memang ada acara-acara tertentu nih untuk makan bajambanya Rosi? Kalau untuk di keluarga Rosi sendiri biasanya di acara-acara tertentu pasti ya Kak. Cuma kalau untuk ngumpul-ngumpul keluarga biasanya langsung kalau untuk keluarga besar ya Kak, misalkan ada Idul Fitri atau Idul Adha kemarin itu pasti makan bajamba Kak. Selain itu apalagi nih adat yang masih ada di daerah Kampung Rosi? Kalau di Kampung Rosi banyak ya Kak. Cuma kalau yang paling menarik bagi Rosi itu di makan bajamba ini tuh kalau di tempat kami yang cowok dan yang laki-laki dan yang perempuan tuh itu dipisah Kak. Jadi ada 2 shift gitu. Yang pertama laki-laki semua dulu, setelah selesai baru yang perempuan. Nah Rosi suka mengkritik itu sebetulnya ya Kak. Jadi kayak kalau awalnya Rosi mikir ini kok kesenjangan ya, kok aku nggak boleh makan sama ini ya, sama dato itu ya. Awalnya seperti itu. Jadi seperti hal-hal seperti itu yang biasanya Rosi tulis Kak. Oh, oke. Iya. Ya karena kalau misalkan itu kan salah satu ciri khas kebudayaan juga ya, Iya, kan betul, Kak. termasuk unik. Nah itu tuh mungkin Iya. jadi orang minat baca nih dari orang-orang lain gitu. Mungkin bukan dari orang Minang, tapi dari orang-orang daerah lain, mungkin itu jadi daya tarik tersendiri ya Rosi Iya ya. betul Kak. Oke. Nah ini kalau misalkan dari Rosi sendiri itu nulis itu dapat idenya dari mana sih Rosi? Kalau untuk ide sejauh ini sebetulnya Rosi lebih ke idenya personal yang kayak yang seperti yang Rosi bilang tadi Kak, yang paling dekat dengan kita. Jadi Rosi kalau misalkan merasa kayak tadi tuh kurang enak, kok aku dipisah ya, kok kita dipisah, sedangkan yang apa namanya mempersiapkan itu kan cewek semuanya kalau di tempat kami ya Kak. Kok kita harus mendahulukan mereka ya. Jadi kalau ada rasa-rasa seperti itu Rosi akan mencoba mencerna, dan dari situ biasanya Kak. Terus dari pengamatan dan observasi, karena kan kalau untuk budaya Rosi memang tertarik. Jadi Rosi kadang memang sengaja ke sana nih, mau lihat itu, mau lihat ini, mau ditulis seperti itu Kak. Oke. Jadi lebih ke mencari sendiri gitu kan. Oke. Ini dari mengamati di sekitaran juga ya Rosi Iya, ya. betul, Kak. Oke. Nah ini pernah nggak sih Rosi misalnya nih ada dari kerabat atau teman yang ia cerita nih atau curhat ke Rosi, terus kemudian Rosi tuangkan nih ke dalam tulisan. Pernah nggak sih dapat inspirasi ide dari hal-hal itu? Iya, beberapa kali Kak, karena kalau misalkan kita hanya menulis tentang kepribadian kita atau hal-hal yang kita rasakan, itu lebih ke curhatan ya Kak. Jadi nggak seperti merasakan menceritakan diri sendiri, jadinya kita kayak mengumbar-ngumbar diri sendiri gitu Kak. Jadi kadang Rosi memilih seperti yang Kakak ceritakan tadi, untuk teknik penceritanya misalkan kita mendengar cerita dari orang atau dari teman, jadi kita terinspirasi dari situ dan kita tuliskan cerita mereka. Seperti itu biasanya sering dan beberapa kali Kak. Oke, berarti ada juga ya. Ada. Makanya kalau kata orang tuh jangan sakitin penulis, kalau enggak abadi Oh, gitu iya. ya di ceritanya. Nanti abadi di ceritanya ya Kak. Pernah nggak Rosi nulis yang tentang kepribadian gitu?
hal-hal pribadi. Tapi kan kalau misalkan nulis kan bisa disamarkan ya. Iya. Tapi kalau karena Rosi memang dari dulu suka menulis ya Kak. Jadi kalau menulis untuk sebuah curhatan itu Rosi rasa terlalu personal dan terlalu privacy. Jadi karena itu Rosi ingin menulis hal-hal yang umum saja Kak. Kalau untuk pribadi, kalau untuk menulis untuk diri sendiri tentu bisa. Itu kayak Kak, maksudnya buat diri kita aja nggak kita publish. Tapi kalau buat dipublish tentang pribadi, tentang personal itu Rosi belum berkenan gitu loh Kak. Karena itu pilihan ya. Iya, betul, Karena ada Kak. beberapa orang yang memang ceritanya itu memang dipublish untuk diri sendiri, Betul. dibuatkan novel segala Iya. macamnya. Itu tergantung pilihan lagi harus Iya ya. Kak, betul. Nah ini kalau untuk tulisan-tulisan Rosi itu ada sosial medianya nggak sih? Kan ada beberapa juga nih penulis yang memang buat sosial media itu khusus iya. tulisan-tulisannya. Kalau dari Rosi sendiri ada nggak nih? Sejauh ini enggak sih Kak, karena harusnya post di akun sendiri aja gitu, karena lebih ke apa ya, kalau misalkan itu kita bikinkan akun terus kita seperti anom gitu ya Kak. Kalau itu tuh Rosi kurang belum tertarik mungkin Kak, belum tertarik karena itu biasanya yang kalimat-kalimat ya Kak, quotes gitu ya Kak. Rosi belum itu Kak, belum tertarik di sana, belum mencoba menulis quotes, tapi lebih ke tulisan-tulisan artikel gitu Kak. Oh oke. Berarti ini Rosi memang di artikel aja ya, kalau untuk quote-quote gitu memang belum ya? Iya, tapi puisi dan cerpen ada, cuma nggak yang dipublish seperti itu. Karena kan kalau misalkan yang kayak dipublish quote-quote atau puisi atau cerpen itu misalnya nih ada yang ngerasa relate, itu malah dibagikan lagi. Oh, iya, dan itu malah iya, betul. nanti yang bakalan bikin akun naik gitu ya. Iya. Ada kepikiran gak sih Rosi mau bikin akun yang memang khusus quote-quote gitu? Iya. Atau puisi-puisi gitu? Dulu pernah kepikiran sih Kak, cuma karena kan kalau seperti harus dibilang tadi, kalau puisi itu biasanya Rosi lebih ke, kalau artikel kita kan melihat aja, kita observasi, kita bikin artikel, tapi kalau puisi kan harus ada feel ya Kak, jadi kita harus punya rasa di dalam puisi itu. Jadi kadang Rosi itu merasa puisi itu adalah dunia personal gitu Kak, jadi Rosi kadang kalau ada yang baca puisi Rosi rada, aduh jangan deh, ini privasi aku, seperti itu Kak. Jadi masih ada sering-sering seperti itu walaupun sudah sering menulis gitu deh Kak. Oke, tapi ini BTW Rosi juga pernah juara satu lomba puisi ya? Penulisan lakon, ya puisi juga ada waktu itu masih SMP ya Kak. Kalau untuk yang baru-baru ini penulisan lakon. Oh lakon, apa tuh Rosi? Lakon itu semacam naskah drama Kak. Naskah drama? Iya betul. Oke, ini naskah drama nanti ditampilkan apa gimana nih, atau naskahnya aja? Naskah sejauh ini baru naskahnya saja Kak, cuma ada rencana untuk digarap ke depannya. Oke, Masya Allah. Itu di mana tuh juaranya Rosi? Di juaranya kemarin diselenggarakan oleh UHO Kak, Universitas Halu Oleo di Sulawesi. Ini tingkat nasional ya? Iya betul Kak, tingkat nasional. Masya Allah, juara satu ya Rosi ya, keren banget. Nah itu apa sih tipsnya Rosi? Mana tau nih pendengar kita kan mau nulis-nulis juga nih, mau coba-coba ikut lomba juga. Apa nih tips dari Rosi sehingga alhamdulillahnya jadi juara satu? Kalau untuk tips tips menulis lakon ya Kak, sebetulnya kalau untuk secara keseluruhan ya itu aja sih Kak, konsisten ya Kak, konsisten dan merasa kita butuh, kita menulis sampai kita rasa kita butuh untuk menulis gitu Kak. Jadi kalau nggak apa-apa dipaksain aja dulu, kita paksa terus diri untuk menulis, paksa terus, ketika sudah semakin terpaksa kan kita jadi terbiasa ya Kak. Nah setelah terbiasa kita akan merasa kita butuh untuk menulis lagi. Dah kalau kita udah butuh nih, kita udah nggak mikir-mikir lagi buat nulis apa, pasti langsung aja nulis gitu deh Kak. Oke, nanti bakalan jadi suka aja gitu. Iya ya? bakal. Oke deh Rosi, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Rosi ya. Kita dengarkan dulu iklan satu ini. Oke. Nggak apa-apa ya Rosi ya, kita Nggak apa-apa, jeda Kak. sebentar ya. Oke, Sana Pandangan nanti kita akan kembali lagi ya Sana Pandangan, tapi kita dengarkan dulu yang berikut ini. Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
Kamu kenapa, Tari? Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini. Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah. Kayak pesta abangmu dulu kan? Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Hehe. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak? Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang. Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823 88 41 75 46. Ayo, booking tanggalmu sekarang. Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Masih di program Minang Kreatif ya, Nusana Pandanga edisi hari ini, hari Rabu tanggal 11 Juni 2025. Dan juga masih bersama narasumber kita ada Rosidatul Arifah, merupakan Ketua Umum Labor Penulisan Kreatif dan juga seorang penulis. Halo Rosi. Halo Kadila. Iya, masih semangat ya Rosi ya? Masih dong. Oke, nah ini dengar-dengar Rosi juga pernah nulis novel ya? Ah iya betul Kak. Nah itu novelnya menggambarkan apa nih? Ceritanya tentang apa nih? Spill gak ya? Ini novelnya Rosi tulis waktu masih SMA Kak, kelas 10. Jadi kisah remaja lah ya Kak ya. Remaja tentang kehidupan di pesantren Kak. Pesantren. Oh oke. Ini berdasarkan pengalaman pribadi apa gimana nih? Iya betul Kak. Oh jadi dulu Iya. Rosinya pesantren. Ya pernah mondok dulu Kak, beberapa semester. Oke, judulnya apa nih Rosi? Aduh malu deh Kak. Atau dikit aja? Dikit aja. Iya boleh. Ada mimpi-mimpinya gitu. Ada mimpi-mimpinya. Soalnya ini karya waktu SMA, jadi kayak aduh males aku bacanya gitu. Udah kayak gimana ya Kak, baca tulisan SMA tuh, apalagi kelas 10 SMA ya, sekarang udah kuliah jadi kayak kurang relate juga gitu Kak. Oke, rada malu sendiri gitu. Rada ya. malu sendiri ya betul Kak. Tapi itu udah keren banget sih Rosi. Iya. Waktu SMA kelas 1 udah bikin novel tuh udah keren banget ya. Oke, tapi kalau sekarang masih nulis novel nggak Rosi? Kalau sekarang lebih fokus ke tulisan-tulisan artikel tadi kayaknya Kak.
Jadi kalau buat fiksi ya memang publishnya di media aja, belum ada kepikiran buat nulis buku lagi gitu. Oh, oke. Berarti kalau untuk cerpen-cerpen gitu gimana? Masih ada nggak? Kalau buat cerpen Rosi ya ke media tadi Kak ya ada biasanya mingguan di Singgalang biasanya sering terbit novel Rosi novel, cerpen atau puisi seperti itu Kak. Oh, oke. Berarti itu sekali seminggu ada gitu Iya, terbitnya ya? sekali seminggu biasanya kalau di Singgalang Kak. Oke. Nah, menurut Rosi nih apa sih tantangan jadi penulis sejauh ini yang Rosi rasakan? Kalau sejauh ini seperti konsistensi satu sama ide ya Kak. Karena buat konsisten itu susah, rada susah. Yang pertama kadang kita buat kita udah nyaman untuk menulis, tapi terkadang kemalasan pasti ada ya Kak. Kemalasan itu beberapa faktor utamanya ya memang ide tadi Kak. Ketika kita udah kehabisan ide, kita biasanya cenderung lebih malas dan lebih kayak seperti yang Rosi bilang tadi Kak, jadi kayak rada minder karena untuk baca tulisan lama itu sering biasanya penulis misalkan dia udah belajar, udah upgrade kan Kak, misalkan dari penulisan seperti ini dia udah belajar satu tingkat lebih baik, nah ketika dia baca tulisan di bawahnya dia jadi minder lagi dan apalah namanya tuh jatuh lagi seperti itu, biasanya sering kayak gitu Kak. Oke. Nah, ini kalau untuk Rosi pernah dijulitin nggak nih karya-karya yang Rosi buat? Pernah dong Kak, sejauh ini pasti pernah ya. Kalau Rosi sendiri, kalau di LPK sendiri kan kita ada forum diskusi gitu kan Kak. Jadi Rosi karyanya juga sering dibedah dan ya sering banget lah kayak dapat apa ini jelek ini dan itu kan udah biasa karena kalau kita di komentar seperti itu kita akan lebih wah iya ya, dan kita pasti langsung lebih upgrade setelah itu Kak. Kalau misalkan dipuji terus, kita jadi keenakan dipuji dan nyaman di situ-situ aja gitu Kak. Bagusnya itu kritikan membangun gitu Iya ya. betul Kak. Oke, tapi kalau hal-hal seperti itu berarti Rosi nggak ambil pusing ya? Nggak ambil pusing dong. Kalau kita pikirin negatifnya ya nggak jadi nulis kita Kak. Sedih bawaannya ya? Iya sedih aja. Aduh jelek ini kata orang-orang, nggak usah jadi nulis. Tapi kita lebih kayak oh ternyata mereka pandangannya seperti ini ya. Jadi kita lebih membuka pikiran aja Kak. Oke, biasanya tuh apa sih yang dikritik Rosi? Tata tulis, tata baca, tata koma, titik koma apa gimana? Kalau tata ejaan itu biasanya bisa kita bedah bersama-sama, maksudnya lebih bisa di-handle sendiri maksudnya Kak. Tapi biasanya kalau di forum diskusi kita sering bertukar pendapat tentang ceritanya dan bagaimana mengakhiri ceritanya, bagaimana memulai ceritanya, teknik pun ceritanya seperti apa. Itu kan itu yang biasanya kita bahas Kak. Karena kan berbeda-beda orang juga berbeda-beda teknik penceritaannya, berbeda-beda juga cara menyampaikan narasi. Biasanya itu yang sering dibahas Kak. Ide, cara menyampaikan idenya. Kalau untuk ejaan itu biasa harus dikuliti sendiri tuh Kak. Karena penulis harus peka terhadap ejaan ya. Harus tahu ya. Harus tahu. Oke, ini kan Rosi juga sering ya bikin artikel-artikel itu seputaran budaya Minangkabau ya Rosi? Iya betul Kak. Itu biasanya referensinya selain yang Rosi lihat itu dari mana nih? Karena kan kalau misalkan untuk nulis-nulis budaya kan itu terkadang lebih sensitif ya dari tulisan lain ya. Takutnya kita salah-salah nanti ada yang protes. Nah, kalau dari Rosi sendiri itu gimana? Kalau sejauh ini karena kan kita lebih ke opini ya Kak, opini kalau atau pandangan. Jadi kalau buat pandangan itu sebetulnya kita bebas ingin mengutarakan apa saja. Apalagi kalau di bagian sastra misalkan kita ingin membahas kita ingin melihat pandangan kita ingin berbagi pandangan terhadap budaya ini dalam cerpen atau dalam novel, itu sangat boleh banget Kak. Kita boleh mengkritik habis-habisan kalau dengan sastra ya Kak, dengan sastra, karena buat media sastra itu adalah media yang tidak bisa diganggu gugat keberadaannya. Dia bebas sebebas-bebasnya itu Kak kalau buat sastra. Tapi kalau buat tulisan artikel, Rosi memang rada tidak bisa terlalu jauh ya. Tapi kecuali dalam pandangan pendapat. Jadi sejauh mana kita berpendapat itu harusnya tidak dibatasi Kak. Oke.
Oke. Iya. Nah ini kan Rosi juga udah lumayan lama ya nulisnya sejak kecil. Bahkan sejak kecil udah suka nulis, sampai SMA udah bikin novel juga sampai sekarang. Itu apa sih suka dukanya yang Rosi rasakan? Mungkin boleh nih dari sukanya dulu nih. Kalau sukanya mungkin apa ya Kak, karena kita merasa kita mencurahkan hati kalau dulu ya Kak, jadi kita lega gitu Kak, lega. Jadi kalau sehari tidak menulis itu rasanya ada yang kurang, dan hari itu nggak jadi yang spesial atau bagaimana. Pokoknya jadi hari yang buruk lah kalau kita nggak nulis, kalau Rosi dulu gitu ya Kak. Terus kalau untuk sekarang lebih ke ketika tulisan kita terbit Kak. Jadi kan Rosi sekarang bisa kirim ke media-media, misalkan dari yang kecil dulu, dari yang deket-deket dulu, dari yang lokal, terus naik ke nasional. Kita kan sudah tembus di nasional, kita langsung wah bagus nih tulisan aku bisa tembus di sini, atau bisa ke media yang ada honornya, itu lebih seneng ya. Jadi kayak waduh tulisan aku dibayar. Dan ketika kalau kita hobinya hobi kita tuh bisa diapresiasi dengan dibayar tuh kan seneng banget ya. Jadi mungkin itu Kak. Nama-nama jajan ya. Iya lumayan banget. Lumayan banget. Nah jadi berarti kalau sekarang Rosi kan juga udah beberapa kerja sama dengan media ya. Bukan kerjasama Kak, tapi memang menulis ke sana, mengajukan tulisan ke sana aja sih Kak. Oh mengajukan, itu pernah ditolak nggak Rosi? Pernah dong Kak, sering ditolak. Oh sering ditolak. Iya, kalau nggak pernah ditolak nanti hebat banget aku. Ya karena udah keseringan, jadi ya memang kayak kakak pikirnya itu memang udah rutin gitu, misalnya kayak seminggu ya udah diterima aja gitu. Iya, kalau buat media-media lokal biasanya memang jarang ditolak, diterima aja Kak. Apalagi kalau kita belum buat di biografi itu background kita pernah di sini, pernah terbit di sana, di sini, itu biasanya orang menerima aja. Cuma kalau seperti yang Rosi bilang tadi kan bertingkat ya Kak. Jadi misalkan kita ngirim di lokal dulu, terus di nasional, terus lagi ke atasnya lagi. Nah itu kan semakin susah ditembus gitu Kak. Jadi kalau untuk media-media atas itu Rosi biasanya sering ditolak di sana. Oke. Apa ya, itu kan belajar dari kesalahan ya betul. Rosi ya. Oke deh, nah ini nggak berasa ya Rosi sudah hampir 45 menitan ya kita ngobrol-ngobrolnya. Nggak terasa ya Kak. Iya, ini udah di penghujung program Minang Kreatif nih di hari ini. Boleh nih Rosi untuk closing statementnya, apa nih pesan dan kesan Rosi ya untuk generasi muda Minang ya khususnya, supaya lebih aktif lagi, lebih semangat lagi untuk berkarya dan juga lebih kreatif lagi. Apa nih pesan dan kesannya Rosi? Oke Kak, mungkin ini sangat Rosi khususkan, boleh dikhususkan ke mahasiswa ya Kak? Boleh banget dong. Iya. Kalau menurut Rosi menjadi mahasiswa itu merupakan privilege yang gak semua orang bisa merasakan ya Kak. Banyak teman-teman di luar sana yang ingin berkuliah, ingin menjadi mahasiswa, tetapi gagal karena faktor ekonomi atau finansial. Jadi Rosi berharap teman-teman mahasiswa, teman-teman yang sekarang bisa menginjak menduduki bangku perkuliahan itu bisa memanfaatkan waktunya, memanfaatkan seluruh detiknya sebaik-baiknya gitu Kak. Jadi tidak ada hari yang terbuang sia-sia selagi teman-teman bisa, selagi teman-teman bisa mengusahakan, selagi teman-teman mampu mengusahakan, babat semuanya. Jadi coba semuanya, karena kita belum tahu bisa belum tahu bisa mencicipi bangku ini 2 kali atau 3 kali. Mungkin itu Kak, gitu. Oke, berarti ibaratnya kalau untuk mahasiswa itu bersyukurlah karena nggak semuanya Kak. bisa kuliah seperti itu ya Rosi ya. Iya betul Kak. Oke, Masya Allah. Terima kasih ya Rosi atas waktunya hari ini. Udah sharing-sharing, udah cerita juga nih pengalamannya ya selama jadi penulis dan juga jadi ketua umum Labor Penulisan Kreatif. Mungkin ada lagi nih pesan yang mau Rosi sampaikan mungkin untuk teman-teman organisasi yang ada di Labor Penulisan Kreatif. Oke, untuk teman-teman LPK terus berjuang, terus semangat. Kita baru memulai karena LPK memang masih baru Kak. Memang untuk standar sebuah organisasi terbilang masih muda di Universitas Andalas, apalagi di Fakultas Ilmu Budaya. Teman-teman jangan kecewa dengan kemudaan kita, dengan umur kita yang masih seumur jagung. Rosi juga berharap teman-teman bisa bekerja sama dengan lebih baik, dengan lebih
rajin dan berkolaborasi dengan baik, bekerja sama dengan baik dengan tim. Dan sejauh ini kami di LPK memang sangat sangat menjunjung tinggi kekeluargaan. Jadi Rosi sangat berharap teman-teman LPK bisa terus meningkatkan rasa yang sama. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih ya Rosi. Sukses selalu dan juga untuk LPK ya Labor Penulisan Kreatif juga. Semoga kedepannya lebih semangat lagi ya berkarya dan juga sukses kedepannya. Oke, terima kasih kembali Kak Dila. Kak Dila juga semoga sukses dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Iya. Rosi. Terima kasih kembali Kak Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nusana Pandangan tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita ya. Ada Rosidatul Arifah, merupakan seorang ketua umum Labor Penulisan Kreatif. Terima kasih yang sudah setia mendengarkan kami di 92,4 MHz di aplikasi RRI Digital dan juga di streaming rri.co.id. Dan kita masih hadirkan hiburan yang Sanak Pandangan, jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di RRI Perempat Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. RRI Padang. Suara Budaya Sumatera